guys, kembali lagi dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Hari ini gue mau ceritain tentang sesi konseling gue di konselor namanya LifeSpring. Nah, gue ketemu konselor itu yang namanya siapa ya? Sumpah gue belakangan ini emang lagi short term memory loss-nya tuh banyak banget gitu. Gue ngingetin nama konselornya aja lupa. Ya udah, pokoknya gue mau ceritain nih, ini ada sesi konseling nih. Dia tuh ngasih tau gue kalau di dalam diri lu tuh ada Michael yang ini, Michael yang ini, Michael yang ini, Michael yang ini. Nah, mereka itu punya suara masing-masing. Nah, sekarang tinggal pilihan lu untuk membuat suara-suara itu didengarkan, dipraktekkan atau enggak. Nah, ini gue jadi kayak nonton film Inside Out banget gitu ya. Ada ada sifat-sifat di dalam hidup gue yang harus dipertimbangkan untuk boleh keluar dan boleh nggak keluar. Nah, gimana sih maksudnya role play-nya ini? Gue mau ceritain di podcast episode ini. Jadi buat kalian yang pengen denger, dan ada sih temen gue yang pengen banget tahu kalau lu lagi di konseling itu ngomongnya apa aja, kayak gimana konselornya, nanyainnya apa, dan masukan dari dia itu seperti apa. Ya udah, coba dengerin podcast episode ini. Semoga bisa mencerahkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Oke, jadi ceritanya itu gua belakangan tuh ngerasa kayak frustrasi, kayak capek gitu. Kayak stres banget. Kayak apa ya? Ada yang tertekan gitu, ada yang lelah banget gitu di dalam hidup. Padahal menurut teman-teman gue, lu tuh nggak patut lu stres, ngapain, hidup lu udah enak. Oke, jadi terus gue juga bingung masih ngapain kan. Teman-teman gue kan ya dia cuma lihat kulit luarnya aja. Jadi ya gue seperti biasa, karena gue udah langganan konseling, jadi gue konseling nih ke konselor gue di LifeSpring. Sayang sekali konselor gue itu yang biasa namanya Ko Adi ini, dia udah nggak di LifeSpring lagi. Gue juga nggak tahu di mana. Gue kontak IG-nya nggak ada. Gue tanya LifeSpring-nya, dia bilang emang nggak kerja situ lagi, jadi ya hilang. Nah, habis itu gue diperhadapkan dengan satu konselor baru, namanya juga gue lupa. Terus sesi pertama cuman ya bener-bener kayak kenalan lagi ya, karena kalau dulu si Koadi ini dia kan emang udah nanganin gue udah lama ya, mungkin sekitar 3 tahun gitu. Nah, tapi yang ini kan orang baru, jadi harus kenalan lagi. Dia tanya-tanya aja terus semua tentang anak keberapa, keluarga, kerja, hobi apa dan lain-lain. Pikiran lu pada saat itu, perasaan lu pada saat itu, pada saat ada case kayak gini, case kayak gitu apa. Ya gitulah, dia cuma gali-gali aja dulu sampai gue bilang kan, gue ngerasa capek, gue ngerasa frustrasi. Terus dia nanya apa ya, gue juga cerita. Pokoknya semua gue yang cerita sih, karena gue sebenarnya udah tahu kalau diri gue itu adalah seseorang yang perfeksionis, yang idealis gitu kan. Gue anak seni ya, jadi gue punya taste desain, taste warna, foto, taste art lah. Sisi artnya tuh tinggi banget, sehingga kalau gue ngeliat sesuatu yang kurang indah itu gue bisa tergelitik,
untuk membuat itu jadi lebih bagus. Idealnya kan gitu ya, karena kalau sesuatu itu jelek ya lu jadiin bagus lah. Kalau hal-hal di dalam dunia ini, misalnya pekerjaan lu jelek, ya lu jadiin bagus, karena emang mungkin dari kecil emang dididik gitu kan. Lu kalau mau bernilai bagus ya lu belajar sampai jadi bagus gitu. Nah terus tapi ada satu sisi lagi di dalam diri gue yang bilang, kalau lu ngejar yang bagus itu lu bakal stres. Jadi ya udah, biarin aja. Hidup tuh masih berjalan, gak usah perfeksionis lah. Biarin aja, misalnya orang bikin desain gitu, terus dia nyuruh gue review, gue lihat, terus gue ngerasa sebenarnya sih ini jelek, tapi yang penting lu udah kebaca, ya udah. Nah masalahnya gue terlalu sering menyaudahkan hal itu. Jadi sisi perfeksionis gue, sisi idealisme gue itu udah tertekan banget dan pengen meledak. Makanya konselor gue tuh selalu bilang kalau bukan selalu ya, yang baru ini dia bilang nih, oke, sekarang Michael, coba kamu duduk nih. Ceritanya kamu lagi duduk di meja. Ini agak role play gitu lah. Kamu lagi duduk di meja. Terus nih ada si Michael yang idealisme di depan gua sebelah kiri. Michael yang lagi marah. Michael yang lagi sedih. Michael yang lagi bingung. Michael yang lagi nyantai. Nah, karena mode hidup gue lagi nyantai, jadi semuanya gue abaikan. Sampai ketika ada waktunya gue misalnya harus marah nih, gue pengen banget marah ya guys ya. Contoh banget, kemarin itu gue lagi ngisi bensin. Entah kenapa gue gak bisa starter mobil gue. Terus gue coba matiin, gue coba buka kunci, tutup kunci, gue starter nyala kan. Nyala. Terus gue maju. Masalahnya belakang mobil gue tuh ngelakson banyak banget. Gue pengen tutup pintu, turun, marah. Rasa pengen marah itu ada, masih ada. Pengen ngamuk, ada. Tapi gue abaikan, gue kabur aja. Bukan kabur ya, gue pergi aja biasa. Ya kayak pergi biasa. Nah, kata konselor gue, si Michael yang pengen marah itu ada di dalam diri lu. Dan dia tuh tertekan karena lu gak biarin dia keluar. Gitu. Sama Michael yang idealisme juga masih ada. Kayak contoh nih tadi ya, gue kan lagi foto. Terus gue udah foto-fotoin temen gue, gantian gue mintain foto kan. Nah dia foto-foto, terus pas gue lihat, kok kayak masih kurang ya. Foreground, backgroundnya kurang enak gitu komposisinya. Gue pengen ngulang gak? Pengen banget gue ngulang. Tapi si Michael yang lagi nyantai aja ini bilang kalau ya udahlah, ngapain foto kayak gitu doang diulang. Nah itu tuh, menurut konselor gue, hal-hal kayak gitu bikin si Michael yang idealisme, Michael yang marah, Michael yang sedih. Kemarin gue nonton apa ya, tiba-tiba kayak gue pengen nangis, tapi gak usah nangis, lu ngapain, film doang. Akhirnya gue gak jadi nangis nonton film drakor itu. Nah yang kayak gitu-gitu bikin gue makin stres, makin frustrasi, karena lu gak didengerin gitu. Anggapannya nih, lu
lu di dalam meja tadi semua, si Michael yang lagi kesel bilang, woi harusnya orang itu tuh diomelin biar dia tahu diri. Atau, waduh tuh sedih banget filmnya, ayo nangis lah biar rilis emosi lu. Atau balik lagi misalnya, foto itu tuh harusnya diulang lagi aja sebentar, paling urusan berapa detik, daripada lu harus nggak bisa kan mengulang momen itu lagi, tempatnya juga nggak bisa, itu kan jauh di Tawangmangu misalnya. Nah, hal-hal seperti itu harusnya didengerin dan dipraktekin. Jadi gue nggak stres sendiri gitu. Jadi yang keluar itu nggak cuman satu doang nih Michael yang lagi dalam mode santai, yang semuanya gue bodohin amat, idealismenya gue hilangin. Gue nggak boleh marah, gue nggak boleh sedih, gue nggak boleh kreatif, gue nggak boleh overthinking. Mungkin akibat obat juga ya. Jadi obatnya itu membuat gue tuh numb tuh dalam arti gue susah banget mengekspresikan emosi-emosi gue, karena emosi gue tuh jadi stabil. Namanya juga mood stabilizer kan obatnya kan. Mood gue stabil banget, chill banget hidupnya. Jadi selama 10 tahun ini dari 2011, sekarang 2025. Bukan udah 14 tahun gue minum obat. Hidup gue nyaris tidak pernah ada masalah yang berarti. Wih, keren ya. Kalau lu mau hidup lu tanpa masalah, bukan tanpa masalah ya. Ada masalah banyak. Setiap hari pasti ada masalah. Tapi kayak nggak berarti, kayak ya udahlah, hidup lu tuh enak-enak aja udah. Bagus juga sih sebenarnya ya, jadi hidup gue kayak lancar. Cuman ya itu tadi, ternyata hal-hal yang bikin lu marah, kecewa, sedih, kesel gitu, frustrasi, ya itu harus diperhatikan juga. Itulah kira-kira yang konselor gue tuh ngomongin ke gue, dan masih sampai sekarang gue susah. Ya menurut gue sih gak etis aja ya, masa gue harus keluar ngamuk-ngamuk gitu di mobil dari pom bensin, menghabiskan waktu gue, energi gue, tenaga gue untuk ngomel. Gak penting kan menurut gue, tapi kalau menurut konselor gue mungkin keluar aja lu, gampar aja aja. Mungkin ya, nggak tahu, gue lagi mempraktekkan tapi emang susah. Mungkin gue harus ngobrol lagi kali nanti bulan Maret apa April gitu. Oke lah, itu aja yang mau gue ceritain tentang keadaan mental health gue belakangan ini. Thank you banget buat yang masih setia mendengarkan podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye, have a nice day guys.